Halo semuanya, di kesempatan kali ini gue udah nggak sabar buat bagiin watchlist saham pribadi gue, yang menurut gue saham-sahamnya tuh menarik untuk dipantau. Saham-sahamnya tuh lagi pada sideways alias pergerakan harganya lagi di situ-situ aja, atau bahkan tergolong sepi. Nah, dari kriteria tersebut, ada 3 saham yang masuk ke watchlist gue. Sebelum itu, alasan kenapa gue cukup tertarik sama saham-saham yang sideways, ya sesimpel karena saham yang sideways biasanya bakal naik. Apalagi kalau sideways-nya tuh terlihat bergerak di suatu support yang bisa dibilang kuat. Contohnya kayak saham Antam ini. Selama dari awal bulan November sampai Desember 2025, harganya tuh di situ-situ aja. Nggak jauh-jauh dari kisaran 2.900-an sampai 3.000-an. Seakan sulit untuk turun ke 2.800 atau naik ke 3.100. Hasilnya, ketika 3.000-nya di breakout, dalam beberapa hari langsung naik ke 3.300. Kenaikannya 10% loh, dan ini terhitung besar banget untuk saham dengan market cap 77 triliun. Meskipun pastinya terdapat katalis lain seperti harga emas global yang memang sedang mengalami kenaikan. Gue coba kasih contoh yang lainnya lagi deh. Ada saham Humi yang kemarin baru arah. Memang benar, saham perkapalan lagi rame. Yang kalau satu naik, yang lainnya juga ikut naik. Tapi lihat deh chartnya dari September sampai November 2025 kemarin. Sideways. Ada spike volume buy yang besar, lalu turun dengan volume yang relatif lebih kecil dari saat nge-spike-nya. Oke, gue coba mundurin lagi ke Mei 2025 pas harganya masih di bawah 100. Lihat, spike, lalu turun pelan-pelan dengan volume kecil-kecil. Sebulan kemudian di Juni pun sama, spike lagi, turun pelan-pelan lagi. Begitupun di Juli, Agustus, dan akhirnya terbang. Menariknya, setiap penurunannya itu harganya nggak pernah lebih rendah dari sebelumnya gitu. Bisa dibilang selalu membentuk higher low. Kayak kelihatan banget ada yang ingin menampung di kisaran harga segitu. Dan harganya nggak boleh lebih rendah dari itu. Jelas, kalau ada yang masang stop loss 1 atau 2% mah, pasti bakal rugi di sini. Karena turun setik aja udah lebih dari 1%. Kesabaran juga teruji banget pastinya di momen sideways seperti ini. 3 bulan lebih loh dari spike pertama sebelum akhirnya mulai naik. Oke, kayaknya udah kelamaan gue membahas terkait alasannya. Langsung aja gue share watchlistnya. Ini dia. Untuk sekarang baru ada heel, hoki, dan kaki. Gue bakal coba bahas satu persatu ya. Yang pertama ada saham heel, yang merupakan emiten saham rumah sakit bernama Hermina. Gue nggak bisa bilang saham ini saham yang paling aman di list ini. Karena ya bisa dilihat sendiri lah, lagi turun. Hanya saja, gue mulai ngerasa supportnya mulai terlihat dan ada tanda-tanda rebound. Harganya tuh mulai terlihat bolak-balik di 1.300-an. Juga terlihat ada penolakan yang ya cukup oke lah di tanggal 2 Januari kemarin. Fakta menariknya, pada tanggal 12 September 2025 kemarin, saham HIL ini sempat diborong oleh grup Astra, yaitu Astra Internasional. Dikutip dari CNBC Indonesia, jumlahnya tuh mencapai 1,3 miliar lembar saham di harga yang premium banget, yaitu di 1.850. Pokoknya totalnya tuh mencapai 2,4 triliun di hari tersebut. Kalau kita lihat di broker summary juga, memang benar, ngeborongnya menggunakan broker KZ. Di sisi lain juga Astra Healthcare Indonesia ngeborong lebih dari 1,9 miliar lembar saham. Meskipun harganya gak dicantumkan di sini. Makanya, gue ngerasa aneh. Kenapa harganya malah turun setelah kejadian itu? Tapi, kita tetap bisa lihat kalau pengendali sekaligus direksi dari HIL ini mulai rajin membeli lagi nih dari Oktober hingga Desember 2025 kemarin. Ya, harga belinya pun terlihat di kisaran 1.500 sampai 1.300-an. Makanya, gue ngerasa momen mulai sideways ini cukup oke untuk dipantau. Semoga aja support 1.300-nya nggak jebol lah ya.
dan terjadi rebound yang jelas. Lanjut ada saham hoki. Kayaknya gue nggak bakal bahas banyak terkait saham hoki ini, karena jujur gue kurang tahu profil saham ini secara detail. IPO di bulan Juni 2017 dan kelihatannya sih berhubungan dengan beras gitu. Lalu terlihat di sini masyarakatnya sekitar 30%, ditambah dengan Bapak Soekarto yang kemungkinan besar memiliki hubungan keluarga dengan direksinya. Agak jauh sih ya dari free float-nya yang sekarang di 61%. Market cap-nya di 716 miliar dan price to book value-nya di 1,14. Tapi yang pasti, saham ini sideways dari pertengahan Oktober 2025. Silahkan lihat sendiri deh. Harganya selalu di atas 70 per lembar. Terakhir harganya menyentuh 68 tuh pas bulan April 2025. Itu pun besoknya langsung terbang. Kalau ditarik semakin jauh ke Agustus 2023 juga sama. Yang paling rendah di 68. Itu pun kalau dilihat dari candle daily-nya, berarti harganya dibuka dengan posisi langsung minus banyak dari harga closing hari sebelumnya. Lalu ditutup dengan harga closing yang sama, yaitu 79. Artinya emang sengaja buat mancing stop loss gak sih? Habis itu di HK, ya nggak? Terus juga beberapa hari kemudian langsung terbang. Bahkan ya, kalau makin ditarik ke belakang, terakhir harganya nyentuh kisaran 70-an tuh pas 2017. Yang dimana itu tuh waktu awal-awal emiten hoki ini IPO. Pas saat itu pun sama. Sideways, terus terbang. Makanya, meskipun gue nggak terlalu tahu ini saham apa, tapi transaksinya itu loh menarik banget. Secara historis, harga yang sekarang tuh ada di kisaran support yang kuat. Sideways pula, ditambah nih ya, semisal gue ubah time frame-nya ke 5 menit, sahamnya tuh sekarang lagi sisiran. Ada beberapa spek juga tuh, plus harga 74-nya ditembokin. Kalau antrian buy dia harga 72-nya sih bisa jadi fake bid ya, yang bisa dicabut. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau emang bener buat nampung yang pada cut loss. Di sisi lain, Bapak Soekarto ini juga konsisten beli, yang bahkan belinya di kisaran harga yang lebih tinggi dari harga sekarang. Gimana gak menarik coba? Menurut gue sih, saham hoki ini jadi yang paling aman di watchlist kali ini. Siapa tahu beneran bikin hoki nih kalau gue masuk sekarang. Oke, waktunya kita lanjut lagi. Yang terakhir ada saham Kaki. Perusahaannya bergerak di bidang otomotif. Yang jelas, free float-nya di 21% dan baru IPO di Maret 2025 kemarin. Jadi, berbeda dengan saham hoki tadi, saham Kaki ini masih sulit untuk dianalisis secara historis. Apalagi terlihat jelas kalau saham ini langsung jatuh ke harga 50 beberapa waktu setelah IPO. Gimana nggak ngeri? Barulah pada Agustus 2025 mulai naik tuh setelah sideways lama. Kalau ada yang ngumpulin pas zaman harganya 50 sih pasti langsung untung puluhan persen ya pada saat itu. Tapi sayangnya gue nggak bisa kembali ke masa itu. Gue cuma bisa belajar dari masa lalu dan memanfaatkannya untuk mencari cara mendapat keuntungan di masa sekarang. Dan ya bisa dilihat sekarang saham Kaki ini sedang sideways. Harganya selalu lebih dari 62. Ada volume spike hampir tiap bulan, di akhir September 2025, di awal November, dan di Desember 2025. Turunnya juga pelan-pelan, seakan mancing stop loss dan menguji kesabaran. Mulai terlihat juga seperti selalu membentuk higher low. Ini ngingetin gue sama kejadian di saham Humi yang gue bahas tadi di awal video saat harganya masih di bawah 100. Mirip kan? Ada volume spike beberapa waktu sekali, membentuk higher low juga. Kalau misalnya di Januari 2026 ini terjadi volume spike juga, gak menutup kemungkinan kalau saham ini bisa terbang juga. Maka dari itu, saham ini masuk ke watchlist gue yang sekarang. Lagian nih saham Kaki udah sempet gue coba tradingin meskipun sedikit. Ini buktinya. Ada cut loss sih. Gue malah sempat mikir andai gue gak cut loss pada tanggal 23 Desember kemarin.
Mungkin gue bisa untung beberapa tik di tanggal 29-nya. Di harga 7273 lah. Tapi nggak apa-apa lah. Sebelumnya ada sempat untung juga. Tinggal entry lagi aja nanti. Karena gue pribadi masih merasa kalau beli saham kaki ini di harga sekarang masih terbilang aman lah. Nah, akhirnya ada gue bahas 3 saham sideways yang menurut gue menarik untuk dipantau. Oh iya, gue lupa ngasih tahu di awal kalau semua ini pure hasil analisis gue yang bisa jadi gue salah. Gue nggak ada niatan mengajak membeli ataupun menjual saham-saham yang gue sebutkan. Gue hanya merasa ingin membagikan apa yang gue pikirkan saja. Ya, meskipun gue pribadi sih bakal nyoba buat nyicil saham-saham tersebut ya. Siapa tahu analisis gue benar dan bikin gue cuan banyak. Lagian kayaknya yang lagi rame sekarang nih lebih ke sektor perkapalan dan peremasan deh. Tambang juga kayaknya. Gue sih selalu berharap semoga cara dan hasil analisis gue bisa bermanfaat bagi gue dan orang lain. Jadi silahkan lakukan analisis ulang ya. Dan kalau teman-teman ada yang punya pendapat lain atau hasil analisis lain, feel free banget untuk sampaikan di kolom komentar. Biar kita bisa diskusi dan cuan bareng di pasar saham. Oke, sekian dulu video kali ini. Bye-bye.